Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Jalaldin Syihab dari Prodi Manajemen kelas RA15 dengan NIM 223316. Di video kali ini saya akan berbincang dengan salah satu anggota organisasi mahasiswa pencinta alam Staisman Pandeglang. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian tengah semester, dan langsung ke videonya. Di sini kita sudah bersama dengan Kak Bitar dari UKM Mahapas Sekolah Tinggi Syekh Mansur Pandeglang. Bisa ceritain nggak sejarah singkat terbentuknya organisasi Mahapas ini? Jadi untuk sejarah singkatnya pembentukan organisasi ini, yaitu waktu dulu tahun 2004 ada beberapa anggota, ada 10 pendiri yang memang memiliki rasa kepedulian tinggi terhadap lingkungan. Jadi mereka memiliki gerakan untuk membuat suatu unit kegiatan mahasiswa yang ada di Staisman, yaitu mahasiswa pencinta alam. Pada waktu itu pembentukannya itu di Villa Tropikal yang ada di Carita, itu pada tahun 2004 ada 10 pendiri. Nah, 10 pendiri itu yang sampai saat ini kami jadikan lekukan logo pada logo mahasiswa pencinta alam Mahapas. Terus apa sih visi dan misi utama dari organisasi mahasiswa pencinta alam ini? Yang pastinya sebagai mahasiswa pencinta alam, visinya itu memiliki rasa kepedulian dan juga kepekaan terhadap lingkungan, juga pelestarian. Untuk visinya menjaga lingkungan, pelestarian alam, juga sosial masyarakat, seperti itu. Selanjutnya, bagaimana sih cara bergabung dengan organisasi ini? Apa ada proses seleksi atau spesifikasi atau kualifikasi khusus? Untuk seleksi dan kualifikasi khusus itu mungkin hanya diperuntukkan untuk mahasiswa yang di semester 1 sampai semester 6 saja, untuk yang ingin bergabung di mahasiswa pencinta alam ini yang di Staisman, seperti itu. Jadi untuk yang bukan mahasiswa dari kampus Staisman itu memang tidak diperbolehkan, seperti itu, karena ini organisasinya itu intra atau di dalam kampus, seperti itu. Baik. Selanjutnya, terus apakah organisasi ini pernah melakukan ekspedisi besar? Untuk ekspedisi besar, kita mahasiswa pencinta alam memang mempunyai agenda tahunan. Agenda tahunan yaitu ini seluruh mahasiswa pencinta alam itu mengadakan ekspedisi seluruh mahasiswa pencinta alam di Indonesia. Itu setahun sekali. Kita sesuai dengan apa yang kita maui gitu ya. Kayak misalkan saya sebagai mahasiswa pencinta alam di divisi tebing, seperti itu. Jadi saya memang nanti ekspedisinya ya khusus di tebing gitu. Mungkin teman-teman yang memang pencinta alam lainnya ada yang di divisi rimba atau di divisi lingkungan hidup ya, itu tergantung mereka mengambil divisinya seperti apa, seperti itu. Terus bagaimana organisasi ini mendukung pelestarian lingkungan? Untuk mendukung pelestarian lingkungan ini dengan cara kita menanam pohon di tepi pantai seperti itu, atau kita menjaga lingkungan dari sampah-sampah lah. Kemarin kita juga sempat mengadakan acara perkumpulan, yaitu perkumpulan mahasiswa pencinta alam Banten, itu kita mengadakan diskusi mengenai isu lingkungan yang ada di setiap kabupaten yang ada di Banten ini. Seperti itu, contohnya ada di Pandeglang ini kemarin permasalahan isunya tentang yang ada di
Labuan, kalau nggak salah di Labuan itu, tentang sampahnya seperti itu. Kita di situ berdiskusi dengan mahasiswa pencinta alam bahwa sampah ini selalu, yang namanya sampah itu pasti dampaknya negatif. Mungkin ada dampak sisi positifnya, tapi itu untuk sebagian orang saja, seperti para pemulung. Para pemulung mencari keuntungan dari sampah-sampah tersebut seperti itu. Dan juga untuk kasus isu-isu yang ada di Cilegon, itu di Cilegon kan banyak pabrik, banyak PT-PT besar. Nah, itu dampaknya juga terhadap lingkungan, yaitu adalah salah satunya polusi udara yang memang tidak baik untuk masyarakat. Di Serang seperti itu juga sama, yaitu isu lingkungannya tentang sampah seperti itu. Dan memang masih banyak lagi, dan kita sebagai mahasiswa pencinta alam harus terus terbuka mata kita untuk melihat lingkungan dan juga kepekaan terhadap lingkungan itu. Jadi memang kemarin itu kita kumpul untuk membahas isu lingkungan kita yang di setiap kabupaten dan mencari solusinya seperti itu. Terus apakah organisasi ini bekerja sama dengan komunitas atau organisasi lain? Ya, karena kita bekerja sama dengan organisasi lain karena mahasiswa pencinta alam itu memiliki rasa kekeluargaan yang sangat kuat. Jadi sesama mahasiswa pencinta alam pastinya kita saling kenal, saling bertukar cerita, bertukar pikiran dengan mapala-mapala atau mahasiswa pencinta alam yang lain di seluruh Indonesia. Kita saling welcome, kita saling bekerja sama gitu, seperti itu. Jadi kita juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan bersama gitu. Ya. Terus apa sih tantangan terbesar yang dihadapi oleh organisasi ini dalam menjalankan misinya? Untuk tantangan terbesar sendiri mungkin dari diri sendiri, karena untuk berorganisasi ini memang harus memiliki effort lah, harus benar-benar serius gitu. Terkadang memang banyak bukan sebagian besar, mungkin sebagian kecilnya mungkin ada anggota-anggota yang memang terkadang suka malas untuk berorganisasi gitu. Mungkin banyak lah, bukan di organisasi mahasiswa pencinta alam saja mungkin. Terus apa nih pengalaman berkesan Kak Gitar selama bergabung di organisasi Mapala ini? Kesannya banyak. Kesannya paling suka dan dukanya dalam ikut organisasi mahasiswa pencinta alam ini banyak. Ya, kita saling bertukar cerita, saling banyak sekali kesan yang memang ini, karena di mahasiswa pencinta alam itu kita benar-benar merasakan apa itu keluarga, kita benar-benar merasakan apa itu sahabat dan teman dan sebagainya gitu. Karena mahasiswa pencinta alam ini sekali berorganisasi, keluarga selamanya gitu. Nah, pertanyaan terakhir, apa pesan-pesan buat para teman-teman Mapala di Sekolah Tinggi Syekh Mansur Pandeglang dan Mapala-Mapala yang ada di seluruh Indonesia? Pesan-pesannya untuk teman-teman yang ada di Staisman, yang ada di ruang lingkup kampus, yang ada di luar, pesan saya mungkin cuman singkat aja gitu, mungkin terus semangat, jangan pernah menyerah, karena terus berkarya dan berinovasi itu penting untuk masa depan juga. Apalagi mahasiswa pencinta alam ini sebagai salah satu pergerakan mahasiswa untuk terus melihat lingkungannya yang sekarang sudah makin bisa disebut nggak terlalu baik lah seperti itu. Jadi intinya untuk teman-teman mahasiswa pencinta alam dan juga yang lainnya, teman-teman itu terus semangat, terus berkarya dan berinovasi, jangan pernah berhenti meskipun nanti suatu saat kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa. Mungkin cukup ya Kak Peter ya. Terima kasih ini atas paparannya. Mungkin ada jargon atau slogan dari organisasi Mapala Staisman? Untuk jargonnya ada.
Gimana? Yaitu Coba. hidup liar harus berakal, ntar dulu apa ya, lupa kan ya. Hidup liar harus berakal, hidup bising harus hening, merenung sejenak lalu bergerak. Seperti itu. Mantap. Baik, terima kasih Kak Bitar atas waktunya. Mungkin sekian wawancara kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.